Sekarang kita akan lanjutkan kembali dengan satu cerita Mukidi ini yang akan kita bahas. Ya, silakan Ronald dengan Cipan kembali ya. Ini ceritanya tentang gajah. Ya, jarum jam sudah menunjukkan pukul 7.00, bel sekolah berbunyi dan para siswa pun langsung berlarian memasuki kelasnya masing-masing, termasuk Mukidi. Mukidi memang sangat dikenal oleh para guru di sekolah itu. Anaknya sih nggak bandel-bandel amat, namun dia sangat populer sebagai anak yang nyebelin banget. Siang itu Mukidi duduk di paling depan karena salah satu bangku temannya yang ada di depan tidak masuk. Maka dari itu Mukidi berniat masuk. Maksudnya berniat duduk di paling depan. Kebetulan pelajaran hari itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah mata pelajaran yang paling disukai oleh Mukidi. Nah, pada kesempatan itu guru Mukidi berkenan untuk membuat tebak-tebakan nama hewan. Berikut dialognya. Guru, Anak-anak, apa nama binatang yang dimulai dengan huruf G? Mukidi berdiri dan menjawab. Gajah, Bu Guru. Bagus. Sekarang pertanyaan berikutnya anak-anak ya. Apa nama binatang yang dimulai dengan huruf D? Semua murid terdiam, tapi Mukidi kembali berdiri. 2 gajah, Bu Guru. Sekelas tertawa semuanya. Itu nggak usah kali Pak. Ini harus dibaca supaya suasananya bisa ikuti gitu. Oh ketawa gitu maksudnya. Mukidi, kamu itu berdiri di pojok sana. Oke, anak-anak kita lanjutkan ya. Pertanyaan berikut, binatang apa yang dimulai dengan huruf M? Semua murid terdiam. Tapi lagi-lagi Mukidi menjawab dengan tenang. Mungkin gajah. Mukidi, kamu keluar dan berdiri depan pintu. Mukidi pun keluar dengan sedih. Dan lalu guru melanjutkan. Pertanyaan terakhir ya anak-anak, binatang apa yang dimulai dengan huruf J? Semua terdiam lalu lama-lama terdengar suara Mukidi dari luar kelas. Jangan-jangan gajah. Saking kesalnya Bu Guru menyuruh Mukidi pulang. Mukidi, kamu pulang sekarang. Anak-anak, binatang apa yang diawali dengan huruf P? Sekali lagi semua murid terdiam. Tiba-tiba handphone Bu Guru berdering. Sebentar ya anak-anak, ada telepon. Ring. Iya halo. Halo Bu Guru, saya Mukidi. Jawabannya pasti gajah. Ya, itu sekilas mengenai Mukidi. Tetapi kalau bisa dibayangkan sendiri, itu sebenarnya lucu. Anda melihat dari humor atau komedi ini, siapa yang salah menurut Anda? Nggak ada yang salah. Guru atau Mukidi? Mukidi nggak salah. Mukidi dengan lugunya menyampaikan ya sesuai porsi dia. Dia tahu ini nih gitu. Ya, Boleh saya tambahkan? boleh. Ya. Saya jadi teringat sebuah buku Kang, karena saya kan Ya. memang banyak lah referensi nonton film komedi, nonton pertunjukan komedi, baca Ya. buku literatur mengenai komedi. Ada sebuah buku buatan Prancis judulnya L'Histoire du Bonheur. Itu kayak dari Arab. Humor itu ada fungsinya, minimal ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi humor dalam masyarakat itu adalah mengomong, nu falaur tenanau. Jadi berbicara agak-agak nyerempet tidak apa-apa. Betul. Itu artinya. Yaitu bisa how to airing sosial tabu. Hal-hal yang, Hal yang tabu, tapi kalau dikemas secara komedi, secara humor, orang jadi nggak apa-apa. Jadi hal-hal yang tabu diungkap secara silet. Yang kedua, fungsi humor dalam masyarakat itu adalah fikennya fait gouvernement. Untuk kritik sosial kepada pemerintah. Government. Iya. Pemerintah dikritik keras bisa marah, tapi kalau secara komedi Berbeda, iya. Bahkan raja-raja zaman dahulu mempekerjakan seorang pelawak. Iya. Kalau dikritik sama rakyat bisa langsung dipenggal rakyatnya. Betul. Tapi kalau dikritik oleh pelawak malah mungkin akan diterima. Berbeda. Berikutnya, fungsi humor dalam masyarakat adalah measakaberurangi krips. Consolidation of group membership. Supaya mengakrabkan suasana. Jadi biar ada guyub-guyub bersama-sama. Supaya Iya. ngobrol. Krips. Iya. Tanpa humor, sebuah komunitas tidak akan akrab. Betul. Ya. Berikutnya yang keempat, meate, Meate. tosion,
Tikawur. Supaya hati ini tidak takut dan tidak merasa cemas. Oh, iya. Fungsi humor yang terakhir adalah pikiran ngelatiutik. Membelajarkan kita, karena bikin materi humor itu susah. Sulit, Iya, betul. betul. Kalau Supaya penyanyi, bagus, betul. harus pintar dulu. Iya. Berpikir kreatif baru bikin materi humor yang bagus. Betul. Fikir ngelatiutik. Ya, Makanya kita kalau nyanyi yang namanya penyanyi, nyanyi lagu yang sama dalam waktu yang berbeda gitu ya, orang udah pasti masih bisa menikmati. Bisa menikmati. Tetapi kalau pelawak membawakan lawakannya yang sama, dia dengan orang-orang yang sama, pasti yang pertama aja yang kejutan, yang keduanya udah Basi. makanya basi harus di. Nah, ini saya senang sekali bicara bahasa Prancis ini dengan gimana tadi ngomongnya? Ya kau yang namanya penting. Artinya tuh Memang kayak bingung deh tadi. Cuman ya itulah apa yang dikatakan oleh Ronald itu. Makanya yang namanya dunia seni atau dunia lawak itu tidak bisa dinilai dengan yang namanya statistik. Tapi bisa betul. dinilai dengan rasa. iya. Kalau kita udah punya rasa, satu humor bisa mengalir seperti sungai. Kalau Kang Maman, silahkan dari obrolan mengenai gajah ini mungkin sebagai teman tulus. Kesannya sederhana tapi Mukidi cerdas memilih gajah. Karena gajah adalah makhluk filosofis dan simbol perubahan. Contohnya patung Ganesha, selalu memegang buku, air suci di bagian depan, sementara tangan di bagian belakang selalu memegang kapak. Artinya kita harus menghancurkan masa lalu. Jadi orang yang mau berubah menurutnya harus bersih hatinya. Sebersih hati Mukidi yang cerdas sekaligus humoris. Dan komedian itu kata Ronald haruslah sosok yang cerdas. Iya. Kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Saya bisa tahu profesinya apa dulu Mukidi ketika hidup. Loh, Dia pasti dulunya waktu hidup kerjanya sebagai tenaga marketing. tenaga marketing. Iya, karena setelah mati dia menjadi arwah pemasaran kan. Penasaran. Arwah penasaran.